Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan membahas salah satu software alat bantu untuk menghitung matematika yang cukup rumit lah kayaknya ya. Ini ada namanya MATLAB, Matrix Laboratory. Ini hanya salah satu ini ya, masih banyak salah yang lain gitu. Masih banyak yang lain software matematika yang digunakan sebagai alat bantu. Kali ini kita akan membahas mengenai MATLAB. MATLAB ini sangat berperan penting ketika kita menggunakan matriks dan yang lainnya. Nah, misal nih kita mau menghitung atau mau menggambar dimensi. Kalau 2 dimensi kan kita menggunakan itu ada sumbu X, sumbu Y. Kalau 3 dimensi berarti X, Y, Z. Nah, bagaimana kalau kita menggambarkannya 5 dimensi? Kalau 8 dimensi, banyak dimensi. Nah, seperti apa? Maka kita butuh alat bantuan. Salah satunya menggunakan MATLAB. Nah, MATLAB ini kalau kita pada laptop atau pada komputer itu bisa kita download biasa. Kalau pada HP khususnya Android ini kita download lah di Play Store. Ketikkan MATLAB seperti ini, kemudian kita install. Kalau pada iPhone silakan di App Store-nya ya. Nah, ini MATLAB ini kita melakukan menghitungnya nanti kita perlu jaringan itu. Nah, kita lanjutkan continue di sini ya. Oke, dia akan minta email ini. Email apa yang terkoneksi di HP Anda? Silahkan digunakan. Nah, ini passwordnya apa gitu. Setelah password kita masukkan, kita tunggu dia dalam proses ini ya. Oke, kita continue saja. Jangan di-upgrade. Kalau Anda upgrade, nanti dia minta license. Oke, ini tampilan pada si MATLAB di HP tapi ya. Ini file apa yang sudah kita gunakan, maka dia akan keluar seperti ini. Ini komennya, berarti kita balik ke layar tempat bekerja kita di sini, namanya komen. Ini sensornya, ada example, ada setting. Example, kita lihat example ya. Ini bentuknya. Ini kalau mau menggambar 2 dimensi. Ini plot untuk 3 dimensi. Ini untuk scatter plot alias yang titik-titik seperti ini ya. Ini untuk matrix operation, ini banyak nih. Ini untuk numerical computation, menghitung numerik ini. Oke, itu untuk example. Kita balik ke komen. Kalau sensor apa nih? Nah, sensor ini dia. Sensor untuk log, stream to log, pelajaran kita terakhir log ya. Nah, silakan ini banyak pilihan. Kita kembali ke komen. Komen ini tempat bekerja kita. Ketika sudah ada seperti ini tampilan, maka kita sudah bisa bekerja. Kita mulai dari operasi dasar aritmatika, misal penjumlahan. 2 tambah 3, maka sama dengannya adalah go. Itu hasilnya 5. Kalau 5 kurang 7, hasilnya min 2. Kalau 7 dikali 4, kali berarti bintang ya. Kemudian 8 dibagi 4, bagi slash. Kemudian pangkat 2, pangkat yang ini, pangkat 4, berarti 16. Kalau akar berarti SQRT, square root, berarti kita buka kurung. Misalnya square root dari 8, akar 8 adalah 2,8. Square root dari 144, akar dari 144 adalah 12. Itu untuk tambah, kurang, kali, bagi, kemudian pangkat dan akar. Bagaimana kalau seandainya dalam bentuk variabel, misalnya ada diketahui A sama dengan 4. Kemudian nih pemisahnya titik koma ya. Anda pakai spasi boleh, baru titik koma, baru spasi lagi boleh. B sama dengan 3 misal. Maka kita mau menghitung nih,
Kita enter dulu, A4, B3 tadi ya enter. Yang direkamnya cuma B yang terakhir lah ibaratnya ya. Maka kita ketikkan A ditambah B, harusnya 7 ya. Nah, ternyata sama. A dikurang B, enter. 1. A dikali B, 12. A berpangkat B, 64. Bisakah A pangkat 3, Bu? Gitu. Bisa. A kita tadi 4 ya. 4 pangkat 3 berarti. Kemudian bisakah 3 berpangkatkan si B? Bisa. 3, B kita 3 tadi ya. 3 berpangkat 3 berarti hasilnya adalah 27. Oke, kalau SQRT akar dari A bisakah? Bisa. Berarti SQRT 2. Oke, apalagi nih yang mau diketahui nih? Tambah, kali, bagi, kurang. Bu, kalau variabelnya ada 3 bisa nggak, Bu? Bisa. Misal nih A-nya 3. Kemudian kita ada B. B-nya sama dengan 5. Kemudian kita punya C. C-nya itu 2. Enter. Kemudian A ditambah B ditambah C. Hasilnya adalah 10. Bisakah A ditambah B dibagi C? 5,5. Kita lihat ya. A tambah B, kalau kita lakukan operasi biasa berarti kan 8. 8 bagi 2, 4. Nah itu kalau kita ngitungnya A tambah B-nya itu dikurung. Nah kalau kita buat seperti ini saja, maka otomatis B bagi C itu yang dilakukan duluan. Kan ku kabataku, kurung kali bagi tambah kurang. Ketika bagi memiliki derajat lebih tinggi daripada tambah, maka bagi dulu yang dikerjakan oleh si MATLAB. Kita coba A dikali B dibagi C. Nah, 7,5. A kita tadi 3. 3 kali 5, 15. Dibagi 2, 7,5. Kenapa seperti itu? Karena kali dengan bagi sama derajatnya. Jadi siapa yang duluan itulah yang dikerjakan. Kalau kasus ini kan kali duluan nih, maka si kali duluan yang diproses, baru si bagi yang dikerjakannya. Kalau A dibagi B dikali C. Dikali C. Maka bagi duluan yang dikerjakan. A kita tadi, A kita 3 dibagi 5 baru dikali 2. Itu baru dapat hasilnya 1,2. Jadi si MATLAB ini sudah menggunakan tingkatan yang sesuai lah ibaratnya ya. Kalau ada kurung-kurung duluan, kalau bagi sama kali maka itu yang duluan, baru didahulukan, baru setelah itu prosesnya adalah tambah sama kurang. Oke, ini adalah operasi dasar aritmatika. Saya harap Anda bisa memahaminya. Selamat bekerja di MATLAB. MATLAB ini sangat enak sekali ya, apalagi kalau nanti kita belajar tentang matriks. Silahkan di-download, silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.